Karena waktu saya harus menyelesaikan kesaksian. Kita buka Yakobus 5 lebih dahulu. Apa yang Tuhan rindukan? Supaya Bapak bisa mengerti bagaimana hujan awal, hujan akhir terjadi. 2 hari kita sudah melewati KKR. Dan di situ Tuhan tunjukkan bahwa umatku mengerti realita tentang berkat rohani. Kemarin saya sudah melepaskan urapan dan saya menyaksikan lagi sampai jam 11:30 malam. Saya hanya tidur 4 jam dan kemudian cepat langsung naik ke loteng untuk memimpin doa. Walaupun suara serak termasuk nanti tadi untuk besok pagi 4:30. Bapak Ibu Saudara, saya lihat itu merinding saya saudara. Kemarin benar-benar Tuhan buka mata roh. Tuhan jebol itu yang namanya tembok agamawi. Ya, dan tadi pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu mencari seorang Nuh. Ya, orang-orang yang benar-benar bebas dan dia siap melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika ada orang berdiri sebagai Nuh, maka keluarganya semua diselamatkan. Meskipun istrinya tidak ngerti, anak menantunya tidak ngerti, tapi Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa, maka oleh Nuh keluarga yang diselamatkan. Katakan amin. Dan Nuh membangun satu pekerjaan Allah yang impossible, bahkan resikonya dia dianggap gila. Terjadi Maria, Tuhan datang. Maria, engkau mendapatkan kasih karunia. Dan Maria berkata, ini hambamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Kamu akan mengandung. Saudara, Maria tahu itu aib. Tetapi kuasa Tuhan bekerja. Ketika saudara melihat, meskipun yang disampaikan seolah-olah aib, Tuhan bertanggung jawab saudara. Maria tidak dirajam. Maria tidak dibunuh saudara. Padahal saudara tahu orang yang dianggap berzina mati waktu itu. Tuhan tidak berkata, hei Maria jangan takut kamu tidak akan dirajam karena malaikatku akan melindungi engkau. Tidak. Tuhan cuma berkata, Maria engkau mendapat kasih karunia. Kamu akan mengandung. Pikirannya kan tahu saudara. Saya belum bersuami Tuhan. Bagaimana mungkin aku mengandung? Itu sesungguhnya dia sedang berkata, Tuhan, aku tahu resikonya. Bagi orang belum bersuami mengandung, dirajam sampai mati. Tapi Tuhan menemukan seorang hamba. Katakan sama saya hamba. Kalau kau punya hati hamba, hujan tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Hujan awal dan hujan akhir bagi keturunanmu terjadi. Itu kuasa Tuhan, supranatural blessing. Dan Maria berkata, jadilah kehendakmu sebab aku hambamu. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Setiap orang yang ada dalam rancangannya, Tuhan membela dan Tuhan membackup orang ini sampai penuh rancangannya terjadi. Dan Maria dipakai oleh Tuhan, seorang yang berhati hamba. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau digembalakan, engkau tahu engkau ada dalam rancangan. Maka seorang gembala harus tahu rancangan Tuhan. Di dalam perintah khusus, bukan perintah umum. Perintah umum saudara baca sendiri Alkitab ini. Sama seperti saudara, lampu merah jangan diterobos, itu umum. Jangan kencing di sembarang tempat, umum. Jangan meludah sembarangan, umum. Tapi kau punya perintah khusus. Orang yang digembalakan dia bergerak dengan perintah khusus. Orang yang cuma lihat HP, ya tidak digembalakan, dia dengar khotbah, itu perintah umum. Saya kasih tahu, perintah umum dan perintah khusus bedanya.
Perintah umum itu semua umat manusia tahu. Hormati orang tuamu, jangan berdosa, jangan mabuk dan judi. Itu saya, Bang Oma, Roma Irama udah tahu. Betul? Tapi orang yang punya perintah khusus, dia sedang berjalan dalam rancangan Allah. Saya mau kasih tahu, tanah Kanaan sampai hari ini masih ada. Padang gurun masih ada. Tuhan tetap bekerja dengan caranya membawa gerejanya berjalan sampai menuju destininya. Kita sedang berjalan. Kita tidak pernah diam di padang gurun. Padang gurun membuat saudara berjalan melakukan rancangan Allah. Bagaimana saudara harus menjadi umat? Di mana umat? Saudara tidak bisa berkata, aku umat Tuhan di seluruh dunia. Bagaimana mungkin? Bangsa Israel, tidak ada satu orang pun bisa menjadi umat Israel kalau tidak keturunan 12 suku. Bangsa Israel ada dalam keturunan dan garis keturunan. Maka mereka berjalan dalam rancangan Allah. Orang yang ada dalam rancangan Allah, dia menerima perintah khusus. Orang yang terlibat di dalam gereja dipimpin oleh seorang gembala yang tahu tentang perintah khusus. Mereka berjalan dalam destiny Tuhan. Apa jaminannya? Orang yang berjalan dalam rancangan Allah, Allah berjalan di depanmu. Dia yang membela saudara, dia yang memelihara saudara, dia yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Engkau akan melihat pembelaan supranatural serta natural. Katakan amin. Tidak pernah bangsa Israel di padang gurun kasutnya rusak. Tidak pernah. Itu jangan berkata gini, Pak itu perintah umum. No. Bukan perintah umum. Itu perintah khusus. Siapa yang membawa? Musa. Sekarang saudara ngerti. Tidak sembarangan saudara. Enak aja saudara buka HP, lihat khotbah. Enak ya, ini khotbahnya enak loh ini. Loh enak ya, makanan sekalian. Tang. Hao Choi, Sen Jinping. Celup saus. Mau gitu? Anda sudah makan? Makan apa? Gak bisa. Makanya saya diperintah Tuhan Yesus, kamu harus berdiri atas gerejaku di akhir zaman. Siap Tuhan. Saya akan kembalikan otoritas gereja. Saudara pikir gereja cuma gedung, Anda datang, duduk, diam, kemudian Anda pulang, saudara mau dengar khotbah dimanapun, bisa. Tapi Anda tidak pada special order. Dan Anda tidak ada dalam rancangannya. Tapi kalau saudara ada di dalam sebuah gereja bertanggung jawab. Setiap gereja punya destiny yang sama bergerak. Dan engkau setia. Dengar, engkau dijamin. Amin. Tidak bisa orang berkata, aku umat Kristen, seluruh gereja dunia, dia tidak ada dalam rancangan Allah. Mungkin saudara tidak pernah mendengar ajaran ini. Orang hanya pikir, ya kamu setia dalam gereja, kasih perpuluhan, setia, nanti kamu pasti diberkati. Hei, bukan cuma ngomong begitu, hei. Ini Tuhan sedang kerja. Ini Tuhan sedang gerak. Makanya Tuhan tunjukkan di tempat ini. Umatku harus percaya ada berkat rohani di surga yang telah disediakan di dalam Kristus bagi kamu. Makanya kemarin saya katakan ketika saudara berkata in the name of Jesus Christ, aku lepaskan berkat atas Amerika. Boom, terjadi. Karena saudara ambil berkat dari atas. Selain saudara tidak bisa. Orang tidak bisa enaknya begini. Saudara nggak punya nama Yesus. Saudara bilang gini, Pak saya percaya Amerika akan diberkati. Dan aku lepaskan berkat. Dengar saudara, tidak pernah dilakukan di luar Kristus perkataan ini. Pernah dengar? Di keyakinan manapun tidak pernah ada. Sebab mereka tidak tahu berkat yang mana.
dan juga di semua keyakinan. Tidak ada ketika umatnya pulang. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada, karena mereka tidak bisa ambil sesuatu dari surga. Tetapi gereja Tuhan, langit terbuka, ada berkat surgawi. Seorang imam dipakai, lepas, terjadi. Asal kau pakai roh. Bukan pakai otak. Otak tidak terima berkat. Roh terima berkat. Tepuk tangan. Saya ini tadi ngomong sama istri, aku khawatir gak iso ngomong aku. Hilang, bangun, istirahat hilang. Langsung pijat saya saudara tadi. Makanya saya telat. Ini hilang sudah. Tapi Tuhan keluarkan roh singa, ya udah. Tepuk tangan. Ngerti Bapak Ibu Saudara sekarang ya. Jangan main-main lagi dengan gereja. Dan jangan kau berkata, saya tahu juga pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan apa? Kamu on the track tidak? Walaupun kita punya komunitas antar denominasi seperti yang dipimpin ya Bu Santi ya. Ekumeni toh, ajarkan. Hari ini waktunya kita bela gereja. Amin. Komunitas ada NCC internasional untuk tolong semua pendeta. Kita tidak berdiri menang-menangan. Yang ngerti katakan amin. Kebenaran harus dimulai dari kita. Sebab roh Tuhan ada pada kita. Maka segala bangsa akan melihat kemuliaan Allah. Tepuk tangan. Semua gereja akan melihat kemuliaan Allah. Orang yang liar datang ke saya, tak sapu sama saya saudara. Saya paling tidak suka dengan orang yang liar. Tidak bergereja. Tidak ada naungan. Tidak semua orang datang gereja dan pelayanan itu bergereja. Betul Bu Kristi? Ada orang hanya titip tubuhnya. Ini orang yang mengkamirkan gereja. Kalau bola tak panggilkan Ronaldo, tendangan keluar. Yang tepuk tangan itu diberkati Tuhan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau masih tidak bisa tak panggilkan Mike Tyson. Nah. Sungguh saudara, bagaimana hujan awal hujan akhir akan datang. Saudara jangan pernah mau dipimpin orang pembicara yang tak bergereja. Tolak. Siapapun itu jangan takut. Karena Tuhan Yesus yang bangun gereja. Tadi siang saya katakan siapa yang mau menyukakan hati Tuhan. Hari ini Tuhan pilu hatinya, menangis, menyesal. Telah menjadikan saudara anak-anaknya. Sebab saudara hanya dipatok baptisan dan lahir baru. Setelah itu engkau tidak melakukan apa-apa. Tuhan nangis. Tuhan getun. Karena putranya harus mati. Bagi kita, kematian putranya tidak menghasilkan buah. Tuhan menyesal. Kalau ada di antara saudara, Anda katanya lahir baru, katamu lahir baru, dan kau tidak lakukan apa-apa bagi gerejanya. Allah menyesal. Saudara, pengajaran roh agamawi, orang hanya dipatok, percaya dibaptis lahir baru, kemudian jaga toko
sampai mati. Apakah itu lahir baru? Tidak. Tuhan Yesus berkata, jika barang siapa percaya kepadaku, dia akan menerima hidup kekal. Kamu harus dilahirkan kembali. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Saudara, kalau orang lahir baru, roh Tuhan ada padanya. Dan apa yang terjadi kepada orang yang roh Tuhan ada padanya, saudara, orang ini dipakai menjadi imam dan pelayan Tuhan sampai mati. Tepuk tangan. Inilah yang nanti akan membuat saudara pulang ya. Nanti saya akan bacakan hujan awal, hujan akhir, dan saya tunjukkan rahasianya. Kita buka dulu Yakobus 5. Memang kebiasaan saya minta ayat tidak pernah dibahas. Haleluya. Karena Roh Kudus menjaga saudara supaya saudara mengerti kebenaran ini. Yakobus 5 ayat 17. Dengar, Tuhan mau saudara menjadi manusia lain. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau saudara menjadi manusia baru. Kata manusia baru itu not just born again. Jangan bangga saudara berkata, aku lahir baru dan aku manusia baru. Hei, manusia baru. Dia tahu arah hidupnya, tanggung jawabnya, dan semua yang dikerjakan. Dia manusia lain. Manusia baru itu artinya dia manusia lain. Fabianus tahun 68 lahir. Saya manusia biasa. Sampai tahun 98 Tuhan Yesus datang kepada saya. Hari itu I am born again. Dan aku jadi manusia lain. Lebih baik gak usah pakai kata manusia baru saja. Manusia lain. Apakah kita sudah menjadi manusia lain? Manusia yang gimana Pak? Manusia yang memiliki pikiran Kristus. Manusia yang memiliki hati Kristus. Dan manusia yang memiliki perasaan Kristus. Manusia yang memiliki mata Kristus. Manusia yang memiliki telinga Kristus. Dan manusia yang memiliki mulut Kristus. Maka firman keluar dari hidupmu. Nubuatan keluar dari hidupmu. Hidupmu dipakai oleh Tuhan sampai kekekalan. Pastikan dirimu manusia lain. Kalau engkau masih melihat engkau manusia lama, engkau belum berubah, kamu belum born again. Apakah saudara manusia lain sekarang? Cek sendiri dong. Makanya kalau orang masih mempertahankan manusia biasanya, Anda tidak keluar dari manusia biasa, kamu belum born again. Dan banyak orang berkata, Pak saya Kristen loh Pak, lahir baru. Oh sudah, maksudnya apa? Dibaptis. Sudah Pak, you manusia lain tidak. Saya dulu tidak bisa berdoa. Saya jadi manusia lain. Saya berdoa. Dan hari ini saya menjadi pendoa syafaat. Jangan bangga ya, saya kasih tahu. Pak saya tidak bisa berdoa. Kamu bukan manusia lain. Sering gak dengar suami-suami nih. Papa yang doa, oh jangan aku, tidak usah doa, mama yang doa. Benar, jangan bangga. You belum tentu selamat. Ngerti sekarang? Ayo coba nanti tak tunjuk doa, kamu alasan. Kamu belum manusia lain. Ada orang bisa berdoa tapi drama. Acting, gampang. Apakah dia manusia lain? Lihat hidup sehari-harinya. Kalau cuman khotbah kayak saya ini. Saudara, biasanya di pasar itu ada orang pinter jual jamu, jual pisau dari Cina. Pinter nggak ngomong? Dia pakai mic loh, wireless. Lah saya nggak pakai begini, hebat ya. Pinter ngomong nggak? Kalau disuruh di sini ngomong nggak? Ngomong. Loh bisa Bu, motivator dunia ngomong nggak? Ngomong. Undang motivator.
TV aja ngundang kok motivator. Bayarnya mahal. Sekali undang 150 juta. Bisa ngomong, bisa. Tapi dia manusia lain tidak. Bagaimana mungkin? Makanya saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan, Alkitab berkata, orang di mana roh Tuhan turun atas dia, dia berkata-kata dengan tuntunan roh. Baru itulah man of God. Dan itu bukan milik pendeta, tapi milik saudara yang berkata malam hari ini, aku manusia lain, aku manusia baru. Tepuk tangan. Maka yang terjadi saudara, hujan awal, hujan akhir, boom, terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara tidak manusia lain, hilang, tidak bisa. Yang ngerti katakan amin. Bagaimana saudara berkata manusia lain yang dilakukan Kristus tak kau lakukan. Dengan banggaannya hari ini. Coba lihat itu, minta maaf sekali lagi. Suami-suami Kristen tuh, lihat itu. Yang kumpul sama saya kan banyak wanita. Ya dong. Makanya bersyukur kalau ada suami-suami yang sudah menjadi manusia lain seperti saya. Dan dia siap untuk membuka pintu surga bagi keturunannya. Dia lepaskan doa, dia lepaskan berkat, dia lepaskan nubuatan. Maka keturunannya akan diberkati selama-lamanya. Anda jangan guyonan. Anda berkata, Pak saya tidak bisa, Pak Fibi aja. Tidak. Paksakan kamu manusia lain, tidak. Kalau Anda sudah masuk level bahasa roh, beda lagi. Tuhan tahu saudara manusia biasa. Tapi di dalammu ada roh yang luar biasa. Dia akan membuat engkau yang biasa menjadi luar biasa. Iparmu harus tahu. Mamamu harus tahu. Papamu harus tahu. Bahwa engkau manusia lain. Tepuk tangan. Oma-oma ini masih bersama saya. Ingat loh ya, nanti menyesal loh nanti. Ya, peraturan sudah saya bikin loh. Ya, peraturan sudah saya bikin loh. 2 peraturan di sini, tidur sama ngomong, tak usir keluar. Ngerti? Pasti tidak ngantuk lagi. Jangan main-main. Roh Tuhan ada di tempat ini. Tepuk tangan lagi. Kalau saya di bawah, monggo silakan. Ya, nginep di hotel, tidur 12 jam, enggak tak banguni. 24 jam enggak tak banguni. Tak kubur. Ya. Ngerti? Amin. Jangan gini-gini. Enggak bisa. Melek! Jangan buat Tuhan tuh menyesal. Kalau ibu tahu anak ibu mati ya karena orang lain. Kamu tidak akan terima ibu. Sadari. Tuhan Yesus tuh mati loh sudah. Apakah kematiannya kau buat sia-sia? Terus saudara tetap bertahan pada manusia lamamu. Dulu tidak baca Alkitab, sekarang tidak baca Alkitab. Gila enggak? Dulu tidak ke gereja, sekarang tidak ke gereja. Dulu tidak melayani, sekarang tidak melayani. Dulu tidak berdoa, sekarang tidak berdoa. Anda tidak born again. Meskipun baptisanmu 10 kali, kamu tidak selamat. Karena Tuhan mencari manusia lain. Dulu saya ngerokok. Hari ini tidak merokok. Pak Hendra 4 pak. Itu namanya Pak John 4 pak ngerokok. Kalau kamu manusia baru. Beda. Dulu peminum. Hari ini berhenti. Tepuk tangan.
Kurang 6 menit belum selesai loh saya. Lanjut apa tidak? Apa selesai? Amin. Saudara, kenapa sih Pak Febi harus teriak-teriak? Istri saya selalu bilang, kamu kok teriak-teriak, kenapa? Lah bukan aku. Lah gregetan aku. Roh Tuhan tuh kalau menguasai, gregetan saudaraku. Karena Anda bebal. Kamu ndak mau paksa dirimu jadi manusia lain. Harusnya jadi manusia lain itu tidak bisa saudara. Jika tidak Roh Kudus memenuhi. Makanya Elia adalah manusia apa? Biasa. Kita semua biasa. Fabianus siapa sih? Pak Hendra Lisen tuh tahu muda saya waktu pacaran sama istri saya. Kalau Pak Hendra dulu ngomong, Feb, dongakno aku. Melayu Pak aku. Doa opo koh, doa opo. Lek tompoan ayo. Nang bahilir lah, nang bah selamat lah. Ayo kau, golek nomor, kemis meledos. Tapi hari ini Pak Hendra saya gembalakan karena dia melihat manusia lain. Manusia lain. Tidak mungkin mau saya gembalakan. Siapa Fabianus itu? Masa kecilnya aku tahu. Tapi ketika roh Tuhan ada padaku saudara. Dan aku ikut roh itu. Ketika Benihin pertama dilawat Roh Kudus. Bapaknya orang Yahudi, seorang petinju. Dia tulis, Good morning Holy Spirit. Dia seorang yang, apa itu namanya? Gagap. Gagap, kalau gak bisa ngomong sudah. Tapi dia dipenuhi dengan roh. Bapak ibu saudara, ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, memang dia manusia gagap. Sama seperti Musa. Musa itu gagap. Dia bisa ngomong. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, dia menjadi manusia lain. Hari itu hujan awal, hujan akhir turun. Saudara tahu, ketika omnya meninggal, dia diminta ngomong. Kaget dia saudara. Tapi dia berdoa, Holy Spirit, let me to speak the word of God. Pimpin aku untuk berbicara. Saudara, dia berbicara. Tidak gagap. Itu bapaknya gini. Ngomong sama mamanya, Ma, itu anak kita atau Ma? Haleluya. Ma, itu anak kita, Ma. Iya, itu Benny. Ada apa dengan dia? Saudara, namanya Benihin itu takut karena bapaknya Yahudi. Kalau ketahuan Kristen ditempeleng, saudara. Petinju, Benihin kecil. Jadi Benihin harus sembunyi-sembunyi. Waktu selesai acara, dia pulang malam-malam, sengaja malam, supaya melewati bapak ibunya tidur. Tapi bapaknya menunggu sampai dia datang. Lampu dimatikan. Bapaknya yang mungkin orang Yahudi gede ya. Berengosnya kayak gagang telepon saudara. Halo, zaman dulu. Zaman dulu kan gagang telepon so hitam. Kayak Pak Subari. Kayak Pak Rudi. Bukan Pak, maskermu Pak. Dia duduk gini. Benihin sepatunya diambil, jalanin. Benny, wow. Duduk bentar. Ada apa-apa? Dia sudah siap-siap pipinya, saudara. Apa yang terjadi atasmu? Dia saksi tentang Yesua HaMasiah. Bapaknya terima Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi.
Itu hujan awal, hujan akhir. Anda jangan pikir hujan awal, hujan akhir, tenongmu laris. Tokomu laris gitu. Tidak. Hujan awal, hujan akhir. Itu sesuatu yang baru tumbuh. Itu dari surga. Saudara, kalau engkau sampai hari ini sebelahmu tidak melihat kaum manusia lain, kamu harus bertobat. Tidak main-main loh. Makanya jangan pakai cara lama. Maaf. Yang penting saya kan Kristen. Doa enggak bisa. Surat Kolose aja. Apa itu? Koloke Pak. Oh tahu aku kalau koloke. Ini enggak masuk surga. Masih bersama saya enggak ini? Itu suami-suami meloroi saya semua. Terus ayo hitungan ambil aku di depan nanti. Hitungan apa? Koloke. Siap makan? Jangan kamu tipu dirimu. Munafik. Kecuali kamu tidak Kristen, kamu tidak munafik. Kalau kamu Kristen, kamu munafik. Bongkar. Tidak ada perkecualian. Kalau saudara mau menerima hujan awal, hujan akhir, bongkar. Kalau Anda bertahan manusia biasa, kamu tidak akan dapat apa-apa. Tepuk tangan. Saudara, ini Tuhan minta. Suami-suami, kamu harus berdiri. Amin. Imami istrimu. Imami istrimu. Istri-istri, kamu harus jadi manusia lain juga. Jangan perongrong suamimu. Tapi penolong. Kamu juga harus jadi manusia lain. Amin. Seorang wanita yang berdiri bagi keluarganya. Pendoa syafaat bersama suaminya. Engkau akan melihat hujan awal, hujan akhir. Turun, turun, turun. Semua yang bersama saya, terutama pelayan, tidak saya bedakan. Tidak ada saya katakan orang ini jangan disuruh doakan, tidak bisa berdoa. Tidak. Semua mulai dari pemusik, soundman, media, choir, semua imam yang saya gembalakan. Saudara manusia lain, manusia, Kristus, Yesus, Tuhan yang percaya katakan siap, siap, siap. Bisa mengerti sekarang. Tuhan tidak suka dengan orang yang berkata aku manusia biasa. Tidak, kamu bukan manusia biasa. Maka itu Elia sadar kalau dia biasa. Tapi roh Tuhan ada padanya. Maka dia sungguh-sungguh berdoa. Elia kalau berdoa saudara, ini dua kaki ini dia telungkup. Saya tidak bisa perut besar. Ya enggak usah telungkup. Tapi sungguh-sungguh berdoa. Ayo bangun dirimu. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nyembah sungguh. Nyanyi sungguh. Dengar firman sungguh. Keluar praktekan. Apa yang diajarkan dari mimbar ini. You bisa. Makanya kenapa ayat ini sangat berhubungan dengan hujan awal, hujan akhir.
Tolong pemusik ya. Kenapa saudara? Karena manusia biasa berubah menjadi manusia lain. Jangan malu. Orang yang dikungkung dengan kemaluan. Loh, malu kalau diawali ke dan an kan kemaluan. Ya saya nggak bisa ngomong gimana. Ya toh. Lah ya. Oh ya. Haleluya. Orang yang dikuasai rasa malu. Minder, kamu bukan manusia lain. Tepuk tangan dulu. Minder out. Malu out. Tapi bukan kemaluan yang out. Haleluya. Oh Tuhan. Dikunci G aja mainnya. Buka Yesaya 61. Nanti baru saya tutup. Ya, dengan yang namanya hujan awal, hujan akhir. Karena saya kalau berputar di sini saudara, engkau akan semakin dalam nangis kamu. Yesaya 61 ayat 1. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Monggo baca. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini ayat besar. Ini ayat besar. Saudara harus berkata dengan sungguh-sungguh. Roh Tuhan ada padaku. Tahun 98 aku ketemu Tuhan Yesus. Aku menerima ayat ini. Roh Tuhan ada padaku. Aku Fabianus yang lain. Hari itu aku belajar berdoa. Aku baca firman. Aku ibadah. Hari itu aku sungguh-sungguh. Sampai hari ini Tuhan menemukan manusia Kristus. Jangan ngomong lagi hari ini. Saya ini bisnismen, saya ini ibu rumah tangga, saya ini guru, saya ini mahasiswa, saya mahasiswi, saya orang biasa. Gombal! Kalau kamu punya roh Tuhan, kamu beda. Saya ini orang paling minder saudara. Saya latar belakang keluarga pecah. Saya orang tidak bangga dengan keluarga saya. Tahu produk saya. Saya tidak pernah bisa membanggakan. Saya lihat teman-teman saya. Bapaknya hebat. Keluarga sempurna. Tapi ketika Tuhan Yesus datang sama saya berubah saudara. Saya bersyukur. Saya menerima keluarga saya apa adanya. Dan saya berjanji Tuhan, melalui hidupku, keluargaku diberkati. Papa saya, mama saya bangga waktu dia melihat saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya mau Tuhan aku menjadi manusia lain. Aku tidak minder lagi. Aku tidak malu lagi. Aku percaya diri. Aku bahkan overconfident. Karena apa? Karena roh Tuhan Yesus Kristus ada di dalamku. Buang minder, buang malu, buang gambar diri, rusak, buang malam hari ini, buang. Kalau kamu bertahan di situ saudara, kamu gagal menjadi Kristen. Hanya orang masih mempertahankan gambar diri rusak. Manusia lain beda saudara. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dalam surat Matius saudara, dia katakan ini, dia memulai pelayanan. Waktu saya baca, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Habis dibaptis itu saudara. Dibaptis.
padang gurun, dicobai, dan dia mulai umur 30 tahun melayani. Dia katakan lebih dahulu, roh Tuhan Allah ada padaku. Dan ayat ini, hari ini digenapi. Digenapi. Itu Tuhan Yesus katakan. Ketika di hadapan semua orang Farisi. Tolong carikan ayatnya. Supaya saudara ngerti. Dan Tuhan Yesus berdiri di atas mimbar orang Farisi di bait Allah. Dia baca Yesaya 61 ayat 1. Tetapi orang-orang mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Ayat yang setiap hari disampaikan ahli Taurat orang Farisi tidak berdampak. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata tentang ayat ini, semua orang mendengar dan mereka berkata, siapa orang ini? Itu ayat berkuasa. Karena Tuhan Yesus berkata, hari ini ayat ini digenapi. Nubuat Nabi Yoel, roh Tuhan akan turun atas semua manusia. Dan semua akan mencari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan amin. Kamu gak jadi manusia lain. Firman ini setiap hari orang baca. Tapi tidak ada roh. Gak ketemu ya. Oh, Tuhan. Ada di Lukas atau di Matius itu. Lukas saja ya coba ya. Matius 11 ayat 5 juga ada itu. Saya tunjukkan rahasianya buat saudara. Meskipun kita agak molor saudara. Ya. Supaya saudara ngerti. Pulang dari tempat ini kau tidak sama. Kalau kamu tetap sama. Percuma saya khotbah. Saya tidak mau saudara tertinggal, binasa. Hanya datang, duduk, dengar, pulang gak berubah. Ayat 16 dulu, Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret. Singer masuk. Ia datang ke Nazaret, perhatikan. Tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca apa saudara? Membaca dari Alkitab. 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi siapa? Yesaya. Makanya kenapa saudara harus percaya? Perkataan Nabi, karena Tuhan Yesus yang meneguhkan. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis 18. Roh Tuhan ada padaku. Kapan saudara? Kapan Tuhan baca ini? Ketika dia selesai dicobai. Dia memulai pelayanan. Ketika saya tahu konsep ini, setiap sekali saya pelayanan. Sebagai orang yang bodoh pelayanan. Tapi saya tahu di dalam saya ada roh yang berbeda. Di dalam saya ada roh yang luar biasa. Saya Fabianus biasa. Dan saya harus berjalan menyeberang laut Teberau. Untuk masuk padang gurun. Menjadi manusia lain. Dan hari itu saya mau Tuhan pakai saya. Dan saya setiap kali pelayanan, setiap kali mau singer, setiap kali mau melakukan apa-apa, saya selalu berkata, roh Tuhan ada padaku. Kuasa Tuhan bekerja. Aku biasa, aku gak bisa nyanyi, fales. Seorang penatua panggil saya, Feb sini, suaramu
Saudara maaf ya, saya ini dulu ndak iso nyanyi memang. Suaranya ndak karu-karuan. Tapi yang saya bangga saudara ya, dia katakan gini, Feb, kami tahu itu setelah saya dipakai Tuhan keliling ke kota pulau untuk mimpin pujian. Kan aneh saudara. Tapi dia bilang, waktu awal tidak mungkin buka, sungkan saudara. Dia bilang, Feb, kalau suara kami sudah tahu, kamu dulu ya, kamu tidak bisa. Tapi yang kami lihat, urapan Tuhan ada padamu. Saya bersyukur, saya tidak perlu mendengar suaramu enak ya. Percuma suara enak tanpa urapan. Kalau suara enak tanpa urapan, you di kafe sana. You di tempat-tempat manten dulu nyanyi. Ngerti? Nyanyi yo. Ngameno enggak apa-apa. Tapi di gereja butuh urapan. Siapa yang orang tahu diurapi? Kalau dia berkata dengan iman, roh Tuhan ada padaku. Mungkin suaramu, bukan fals ya, kurang enak. Engkau mungkin tidak pinter nyanyi seperti orang-orang di kafe. Tetapi urapan Tuhan turun menjamah setiap hati. Menumbuhkan sesuatu yang mati hidup. Tepuk tangan. Saat itulah saudara, hujan awal, hujan akhir tumbuh. Saudara, hujan awal, hujan akhir itu di surat Yoel 2. Besok saya akan bahas lagi. Tapi saya mau tunjukkan ini sedikit. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah apa saudara? Mengurapi aku. Kalau saudara diurapi, engkau jadi manusia lain. Waktu Saul, saudara. Saul tahu? Apa meneh Saul, Pak? Saul tidak tahu gimana. Saul itu tinggi besar, ganteng. Tuhan cari seorang yang mau diurapi. Saudara tahu ketika Nabi Samuel, Tuhan berkata, Samuel ini urapi Saul. Saudara tahu, Saul setelah diurapi, dia kumpul Nabi. Saul kepenuhan Nabi. Orang bingung, bukankah ini Saul? Tapi dia jadi manusia lain. Dia menjadi nabi Tuhan. Dia man of God. Ingat, tembok agamawi harus dijebol. Karena tembok agamawi dibangun oleh para pemimpin Kristen yang mengatakan, kamu bukan hamba Tuhan. Kamu bukan pendeta. Karena semua yang diurapi cuman pendeta. Hari ini jebol. Saudara juga diurapi, engkau hamba Allah, engkau pelayan Tuhan, engkau wakil Tuhan. Katakan amin. Sebab roh Tuhan ada padamu, roh yang luar biasa. Dengar, kalau kamu ngomong aku biasa, dengar ya. Langit di atasmu tertutup. Kamu tidak akan pernah mengalami surga. Sebab saya tahu ada orang-orang yang tidak keluar dari comfort zone. Tidak keluar dari zona nyaman. Saya memang begini Pak, maluan. Tidak. Kamu beda. Karena kamu dalam Kristus. Kalau kamu di luar Kristus, monggo silakan. Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Kenapa Anda diurapi? Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah apa saudara? Mengutus aku. Jadi setiap saudara utusan Allah. Utusan Allah. Utusan Allah menyampaikan firman Allah. Utusan Allah menyampaikan berkat Allah. Utusan Allah menyampaikan nubuatan, urapan. Tepat 21:19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta.
untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau saudara percaya bahwa roh Tuhan ada padamu, maka engkau akan menyampaikan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani, pengetahuan ilahi, pengetahuan rohani. Engkau menyampaikan. Jangan kamu ngomong, aku enggak ngerti, tak tanya Opa Febi ae. Kamu kok bangga? Kejar sampai kamu penuh. 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada siapa? Pejabat bait Allah. Lalu Tuhan Yesus duduk. Perhatikan. Mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Rasul Paulus berkata, kami dulu orang yang tidak terpandang. Kami dulu orang yang tidak dikenal. Kami dulu orang yang tidak dianggap. Tetapi hari ini di dalam Kristus, saudara menjadi orang yang terpandang. Karena kau memegang hal yang ilahi, yang orang lain tidak punya, tapi engkau punya otoritas Allah, dan itulah saudara menjadi pejabat surga. Meskipun kamu tukang masak, bawa sudil, tapi kamu pejabat surga. Keluar dari mulutmu firman, keluar dari mulutmu doa. Kamu melayani Tuhan. Kamu bukan cuman sudil. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kenapa? Bingung. Ini siapa? 21. Oh, kira pasti. Saya rindu NCC Internasional menemukan manusia-manusia Kristus bangkit mulai dari saudara. Ayo. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya. Ini loh saudara, ini yang harus kamu katakan malam hari ini. Sebelum kamu pulang, nanti kita akan doa. Dan kamu berkata, hari ini, katakan sama saya, hari ini genap nas ini. Sewaktu aku mendengarnya, katakan amin. Jadi. Saudara, engkau jangan heran kalau engkau akan seperti saya. Roh saya ke saudara. Bangkit. Jangan mikir, oh Pak Febi kan diurapi, Pak Febi kan dipilih. Tidak, semua dipilih. Cuman kamu tidak pernah ngomong, hari ini genap nas itu atas hidupku. Itu yang membuat kamu kalah. Itu yang membuat kamu hidup sebagai manusia biasa. Kamu masih curigaan, kamu masih minder, kamu masih tersinggungan, kamu masih penuh kekhawatiran, kamu masih tidak punya gambar diri. Roh agamawi sudah menguasai gereja. Sampai orang berkata, itu Pak Febi berani nyanyi karena memang dia dipilih Tuhan. Lihat saudara, terus kamu dipilih setan. Memang orang punya karunia masing-masing, tapi kamu tetap punya pikiran Kristus. Kamu tampil beda. Oh sekarang masih. Kamu punya bisnis ya, iparmu punya bisnis, podo ae, nggak ada beda. Kamu punya mobil, iparmu punya mobil, apa temanmu punya mobil, podo. Sebut kamu punya apa? Pabrik. Temanmu punya pabrik, sama. Jangan bangga. Tapi yang membuat engkau beda, ketika temanmu sakit engkau berdoa. Temanmu tidak bisa berdoa.
Kamu punya jam, temanmu punya jam. Tidak ada beda. Tapi yang beda, ketika mereka down, kamu punya nasihat firman. Kamu beritakan firman. Dan orang itu bangkit dari keterpurukan. Mereka datang kepada Yeshua HaMashiach. Itu beda. Waktu kumpul sama temanmu, apa yang kamu omongkan? Apa yang kamu ceritakan? Waktu kamu kumpul itu loh. Tidak serta-merta kita ngomong Tuhan, tapi perkataanmu diurapi. Karena kamu percaya bahwa nas ini, ayat ini terjadi. Waktu aku mendengar, bom. Mantumu akan tahu. Mantumu akan hormati kamu. Karena kamu nabi ya Tuhan. Berubah. Jangan buat mandek. Roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Yang membuat mandek bukan Tuhan. Tapi pribadimu. Rubah. 22. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka apa? Heran. Iparmu heran enggak? Saya tadi sambil pijat, suara saya kan serak saudara. Harusnya saya kan hemat suara. Saya doa, Tuhan saya tidak akan menghemat suara. Karena saya mulai menunjukkan, Mas, iki lumang bengi. Saya bilang gitu tadi malam. Karena dia sering kesini lihat tempat ini. Ini KKR kita. Iku bapak tah. Itu bapak tah. Lah iya. Loh kok beda Pak? Dari mana saja Pak ini? Dari Bali banyak. Waduh. Dendi ki Pak. Loh ini jantiku re. Ya di janti saya bilang. Walah. Waduh. Dan saya cerita tentang agama. Suara saya harus saya keluarkan. Tapi saya percaya, berilah kau akan diberi. Kalau hari ini saya masih bisa teriak, itu karena suara surga turun atas saya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata mereka, bukankah ia ini anak siapa? Bukankah ia anak Yusuf? Bukankah Febi Kibiet sing pacaran ikutah? Katanya kau listen. Saya tahu mertuanya, saya tahu orang tuanya, saya tahu bojonya. Tapi hari ini aku melihat dia manusia lain. Kalau tidak mungkin saya mau digembalakan saya. Masih bersama saya, masih semangat. Tepuk tangan bagi Allah kita.